Yesus kau damai, hai Yesus perdana akuku, hai Yesus kau sifat. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa kita semua lebih dahulu, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat di dalam menjalani kehidupan pada hari ini. Baiklah, kita sejenak hendak mendengarkan renungan pada hari ini. Lebih dahulu, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, nats renungan kita pada hari ini Senin, tanggal 12 Agustus 2024, tertulis dari kitab Yohanes pasal yang pertama ayat 5, demikian bunyinya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Demikian bunyinya. Jadilah terang. Ketika kita berjalan dalam kegelapan, tentu kita membutuhkan alat penerang agar jalan itu dapat kita jalani, bisa kita lalui dengan baik dan sempurna. Kita tidak bisa melihat apapun justru bila dalam kegelapan. Akhirnya kita bisa jatuh, kita bisa tersandung, bahkan bahaya. Itu adalah satu gambaran yang menjelaskan begitu pentingnya cahaya terang bagi kehidupan manusia. Karena jika dunia ini gelap, kita tidak dapat hidup di dalamnya. Karena adanya cahaya terang yang menerangi, sehingga kita dapat melakukan berbagai aktivitas di dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku, jika membahas terang, tentunya bukan hanya sebatas untuk menerangi dunia ini saja, tetapi hidup kita juga perlu mendapatkan suatu cahaya terang agar kita tidak hidup dalam kegelapan, yaitu hidup di dalam gelimang dosa, melakukan segala yang dibenci oleh Tuhan. Jika hati kita gelap, pikiran kita gelap, tentunya perbuatan kita juga ikut di dalamnya, yakni gelap. Itulah sebabnya hidup kita ini juga memerlukan penerang untuk menerangi jalan hidup kita, agar jangan terus-menerus berada dalam kegelapan. Seperti lagu dalam buku ND, dalam buku nyanyian 404, tinggalkanlah kegelapan. Dikatakan di sana, Tuhan tidak menginginkan hidup kita selalu dalam kegelapan, sehingga Tuhan mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menerangi hidup hati kita dan pikiran kita. Setiap orang yang mengenal dan menerima Yesus Kristus di hidupnya harus dapat menjadi terang untuk menerangi kegelapan tersebut. Jangan mau dikalahkan oleh kegelapan itu, melainkan harus menjadi terang. Artinya saudaraku, hidup kita harus menjadi teladan betul-betul. Jangan menjadi batu sandungan bagi banyak orang lain. Jangan jadi kita yang membawa sesama kita kepada kegelapan, melainkan kitalah yang harus membawa keluar mereka yang masih di dalam kegelapan, agar hidup mereka menjadi terang. Oleh sebab itu, saudaraku, melalui nats ini, dalam renungan sapaan pada saat ini, kita diingatkan semuanya agar kita menerima terang itu, jangan menolaknya, agar hidup kita selalu bercahaya, yakni menerima Kristus Yesus yang menerangi kehidupan kita, sehingga kita tidak hidup di dalam kegelapan lagi. Kiranya kita senantiasa bersedia untuk diterangi cahaya Kristus Yesus, yakni firman-Nya yang menjadi pedoman hidup bagi kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, ajar kami untuk
hidup di dalam terang itu yang senantiasa bercahaya di dalam kegelapan. Kami membawa Tuhan, terang itu di dalam kegelapan dunia ini, agar mereka mengenal Engkau. Beri kami kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan itu ya Bapa. Kami berserah padamu, pimpin hidup kami sepanjang hari ini. Dan juga semua anak-anak Tuhan yang beraktivitas, dimanapun mereka berada. Bila mereka di dalam banyak masalah, Tuhanlah yang menolong mereka. Kuatkan mereka Tuhan menghadapinya. Tetap mereka berseru memanggil nama-Mu. Bila mereka dalam keadaan sakit penyakit, tolong mereka Tuhan, jamah tubuhnya, berikan iman kepadanya, agar tetap mereka berpengharapan padamu. Para pimpinan gereja-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini, kiranya Engkau sertai. Dan kiranya hari kemerdekaan di tanggal 17 Agustus ini Tuhan, kami bersuka cita, bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkau memberikan kesempatan bagi bangsa dan negara kami menikmati kehidupan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau berkati semua para pimpinan pemerintahan kami Tuhan, dari mulai yang teratas sampai terendah. Kiranya mereka melakukan tugasnya berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan hidup kami padamu, berkati hidup kami, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan pada hari ini, kiranya dapat menguatkan kita semua dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.